Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Rizky Putra Pratama, NIM E10322011050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lembaga eksekutif. Pertama, apa itu lembaga eksekutif? Lembaga eksekutif adalah salah satu badan pemerintahan yang punya kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga ini bertugas melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Seperti di negara Indonesia, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara. Presiden dan wakilnya menduduki jabatan maksimal 5 tahun, namun masih dapat dicalonkan kembali untuk satu kali masa lagi. Sifat kekuasaan eksekutif yaitu mempunyai dua sifat. Yang pertama yaitu efektif. Sifat kekuasaan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara individu dan secara kolektif. Sifat kekuasaan yang efektif ini didrive oleh individu seorang presiden yang terpilih dan dipilih oleh rakyat. Kemudian diberi mandat untuk menjalankan tugas-tugasnya mengimplementasikan hukum dan kebijakan. Yang kedua yaitu simbolik. Eksekutif hanya memiliki kekuasaan simbolik di negaranya, yang dalam konteks bagaimana kekuasaan itu dimaknai punya sesuatu yang menjadi representasi simbol-simbol tertentu. Di sini untuk negara yang masih kuat tradisi kerajaan atau kekaisarannya. Meskipun mereka dalam situasi negara yang disebut demokratis, tapi tradisi pada masa kekaisaran yang dulu sangat kuat, maka raja, ratu, dan kaisar menjadi sangat penting. Fungsi utama dari eksekutif. Yang pertama yaitu sebagai kepala negara. Bisa juga disebut fungsi formal dan juga fungsi simbolik. Yang kedua sebagai kepala pemerintahan. Fungsi ini adalah menjalankan roda pemerintahan dan memimpin birokrasi pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan. Fungsi lembaga eksekutif. Yang pertama yaitu seremonial. Yang kedua sebagai kontrol pembuatan kebijakan. Yang ketiga kepemimpinan populer. Yang keempat kepemimpinan birokrasi. Yang kelima respons terhadap krisis. Wewenang lembaga eksekutif. Yang pertama ada administratif, atau kekuasaan melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua legislatif, atau membuat rancangan undang-undang. Yang ketiga keamanan, atau kekuasaan mengatur polisi, angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Yang keempat yudikatif, atau memberi gerasi, amnesti, dan sebagainya. Yang kelima yaitu diplomatik, menyelenggarakan hubungan dengan negara lain. Sistem lembaga eksekutif. Sistem lembaga eksekutif terbagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan juga sistem pemerintahan presidensial. Apa itu sistem pemerintahan parlementer? Sistem pemerintahan parlementer adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam sistem ini terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Namun, kepala negara cuma berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat. Sistem pemerintahan presidensial. Apa itu sistem pemerintahan presidensial? Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem ini kepala pemerintahan dan kepala negara sama-sama dipegang oleh Presiden. Baik, berikut presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.